Salam komunikasi. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Public Speaking bersama saya Yeni Ratna Suminar dari program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai optimalisasi bahasa tubuh atau nonverbal dalam public speaking. Mari kita sama-sama perhatikan. Bahasa tubuh adalah salah satu bagian dari nonverbal. Ya. Kalau kita bicara tentang optimalisasi bahasa tubuh, kita akan lebih jauh membahas bagaimana bukan hanya bahasa tubuh saja, tapi lebih pada nonverbal dalam public speaking. Karena wajah kita, tangan kita, kemudian gerak tubuh kita, di dalam wajah itu ada bibir untuk tersenyum atau memberikan keyakinan, sorot mata, itu adalah bagian-bagian di dalam bagaimana kita mengelola seluruh yang ada di dalam diri kita untuk mengoptimalkan hasil yang baik di dalam public speaking. Nah, saudara sekalian, mengapa kita perlu membahas mengenai nonverbal dan harus peduli atau aware terhadap gerak tubuh, gerak wajah kita, gerak tubuh, pergerakan kaki, tangan di dalam public speaking, karena itu akan memberikan penguatan terhadap keyakinan orang dalam menyimak pesan yang kita sampaikan. Mari kita lihat bahwa nonverbal itu lebih memberikan pemaknaan yang kuat terhadap pesan yang kita sampaikan. Contohnya begini, apakah saudara sekalian akan percaya ketika misalnya seorang dosen mengatakan saya tidak marah sambil misalnya menggebrak meja dengan tangannya secara keras sampai bergetar dan bersuara keras, ya. Apakah kita akan percaya pada verbalnya bahwa sang dosen ini menyebutkan saya tidak marah? Padahal nonverbalnya tangannya memukul meja sehingga menimbulkan suara yang keras dan bergetar. Ya. Dari nada suaranya sedikit mengeras dan meninggi. Itu menandakan bahwa dia sebetulnya sedang marah, walaupun verbal yang dikatakannya tidak marah. Apakah kita akan percaya pada verbalnya atau pada nonverbalnya? Tentu saja pada nonverbalnya, karena itulah pesan sesungguhnya, makna yang sesungguhnya ada pada nonverbalnya. Jadi saudara sekalian, nonverbal itu menentukan makna pesan yang disampaikan. Kemudian perasaan dan emosi itu lebih cermat disampaikan melalui nonverbal. Kita nggak usah bilang saya sedih dengan peristiwa yang terjadi, ya. Tapi bagaimana wajah kita memperlihatkan kesenduan, bahkan terlihat ada genangan air mata di pelupuk matanya ketika dia mendengarkan informasi yang membuat hatinya emosional dengan rasa sedihnya, gitu, ya. Tanpa berkata-kata, dia akan terlihat bahwa dia betul-betul merasakan emosi sedihnya dari wajahnya, dari tatapan wajahnya. Belum lagi kalau dipadukan dengan suaranya yang sedikit temponya agak terbata-bata, gitu ya. Itu adalah menunjukkan bahwa perasaan dan emosi itu lebih cermat melalui nonverbal, ya. Kemudian nonverbal itu believable, bebas dari penipuan. Sehebat apapun seorang aktor misalnya untuk bisa berdramaturgi gitu, tapi kalau isi hati sesungguhnya kan tidak bisa dibohongi, ya. Nah, saudara sekalian, artinya apa? Nonverbal yang kita lakukan ketika kita berkomunikasi itu memperlihatkan kondisi sesungguhnya. Dan biasanya ini jauh lebih efisien. Tanpa harus bilang apapun, kita hanya bilang begini aja untuk memuji orang, atau begini untuk menyatakan kesepahaman, saya kira sudah beres, gitu ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat karakteristik dari nonverbal itu adalah komunikatif, karena dia yang tadi disampaikan sangat efisien, ya. Oleh karenanya dia sangat komunikatif.
Kemudian kontekstual. Kontekstual kenapa? Karena seperti ini pemahamannya apa? Bagus, baik. Tapi jangan salah, ada di beberapa tempat lain yang begini itu tandanya bukan seperti yang kita maknai dengan oke, dengan hebat. Ya, atau mohon maaf. Kalau saya memperlihatkan tanda ini. Maaf ya, di antara Anda barangkali, kok kasar sih? Ini bukan budaya Indonesia. Kalau mau tahu buktinya, Anda melakukan ini pada orang-orang yang usianya misalnya seusia kakek Anda sama kakeknya kayak begini. Bisa jadi kakeknya tidak akan terpengaruh atau misalnya tersinggung atau bahkan marah. Kalau Anda lakukan begini sama teman Anda, bisa jadi ada yang marah. Kalau memang Anda betul-betul misalnya sedang kesal, kemudian dia juga kesal, Anda melakukan itu, bisa jadi itu akan jadi sebuah pertengkaran. Nah, kenapa? Ini tidak akan punya makna terhadap orang tua kita. Karena memang secara konteks tidak ada dikenal dalam budaya Indonesia istilah ini, ya. Tapi karena kita sering nonton film dari Barat, budaya dari Barat kita serap dan itu menjadi kita pahami bersama. Atau misalnya yang seperti ini, ya. Sekarang sudah banyak kita memaknai seperti ini, ya. Dan itu sifatnya kontekstual. Kemudian believable tadi sudah disampaikan, sangat bisa dipercaya, ya, karena bebas dari tipuan. Kemudian packaging, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan, biasanya paketnya ya paket bahagia, tangan itu terbuka gitu ya, nggak ada disimpan di belakang, paket bahagia gitu ya, biasanya keluar seperti ini. Kemudian merupakan metakomunikasional, ya, artinya apa? Beyond komunikasi yang terucap, komunikasi nonverbal itu, karena dia melampaui, ya, dan ya bisa jadi tidak usah banyak diucapkan, kita hanya dengan beberapa simbol nonverbal saja kita jauh lebih efektif. Misalnya mohon maaf, istilah ya begitu ya, itu untuk keluarga suami istri sudah tidak usah lagi dimaknai macam-macam, itu pemaknaannya hanya mereka berdua lah, pasang suami istri lah yang tahu, misalnya seperti itu ya. Itu contoh saja. Nah, berikutnya saudara sekalian, seorang ahli antropolog itu Profesor Albert Mehrabian itu menyatakan bahwa efektivitas komunikasi itu ditentukan hanya 7% oleh faktor verbal, 38% oleh suara itu termasuk nonverbalnya, ada intonasi atau nada suara gitu ya. Kemudian 55% itu faktornya adalah nonverbal. Oleh karena itu, karena ini mendominasi ya sampai 55%, kita harus lebih aware terhadap nonverbal ini. Termasuk di dalam public speaking gitu ya. Nah, klasifikasi pesan nonverbal itu ada bahasa tubuh, ya, body language, kemudian ada sentuhan. Tentu saja kalau dalam public speaking kita tidak terlalu banyak untuk melakukan sentuhan gitu, kecuali di awal kalau kita ketemu, kemudian kita jabat tangan atau sekedar menepuk gitu. Kemudian para bahasa berkaitan dengan suara, ya, paralinguistik, ya, apakah itu intonasi, volume, jeda, tempo, itu adalah bagian dari para bahasa. Penampilan fisik, ya, appearance. Kemudian bau-bauan, odoritics, ya. Kalau kita pertemuannya langsung tidak menggunakan media seperti video saat ini, kita akan bisa melihat dan merasakan, melihat mungkin tidak merasakan orang yang sedang berbicara itu, misalnya kayaknya karena ini musim dingin kayaknya lagi sakit perut deh. Kok tahu? Dari aroma kayu putihnya misalnya. Itu dari bau-bauan menyampaikan pesan, ya. Kemudian orientasi ruang dan jarak, ya. Waktu, warna, dan artefak. Nah, saya kira ini adalah klasifikasi dari nonverbal. Saya kira ini tidak perlu. Nah, jadi sudah sekalian, ketika kita berbicara tentang optimalisasi bahasa tubuh lebih luas lagi nonverbal, tentu saja kita harus memperhatikan hal-hal yang biasa dilakukan di dalam public speaking. Modal utama dalam public speaking adalah berbicara, suara. Oleh karena itu, dalam berbicara atau dalam public speaking ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, yaitu variasi suara. Kemudian
ekspresi wajah, dan yang ketiga bahasa tubuh. Inilah yang harus kita perhatikan untuk optimalisasi bahasa tubuh atau nonverbal dalam public speaking sehingga kita menghasilkan public speaking yang baik, gitu ya. Nah, mari kita lihat variasi suara itu apa saja. Pada saat kita berbicara, artikulasi dan kecepatan berbicara itu menjadi penting untuk kita perhatikan. Atur kecepatan sesuai dengan kebutuhan. Terlalu cepat tidak baik karena bisa jadi pesan tidak tersampaikan dengan baik, gitu ya, karena tiap orang berbeda-beda dalam menyimak, kemampuan menyimaknya berbeda-beda. Tapi kalau terlalu lambat itu seringkali membuat orang kesal. Dalam public speaking kalau orang udah kesal, nggak nyaman, kita bisa ditinggalkan. Salah satu contoh, mohon maaf ini, kalau Anda mungkin membuka sejarah lama, salah seorang menteri sekretaris kabinet di zaman presiden kedua, itu setiap malam Kamis setelah sidang paripurna presiden dengan para menteri, dilakukanlah konferensi pers oleh sekretaris kabinet dengan gaya bahasanya yang sangat-sangat lambat temponya. Yang bersangkutan atau beliau menyatakan bahwa itu disengaja untuk menghindari kesalahpahaman atau agar bisa diterima secara baik karena disampaikan dengan pelan-pelan gitu. Tapi banyak di antara penonton atau penyimaknya tidak suka dengan gaya itu karena terlalu lambat, ya. Padahal kalau dalam pertemuan sehari-hari yang bersangkutan oke, ya, tapi kesannya ini jadi ngeselin, bikin boring begitu ya. Nah, artinya apa? Kecepatan berbicara, artikulasi bicara menjadi penting. Sekali lagi, terlalu cepat khawatir tidak disimak dengan baik karena kemampuan orang menyimak berbeda. Kalau terlalu lambat, khawatirnya menjadi bosan orang menyimak atau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ya, jadi harus pada posisi yang tepat. Begitu. Kemudian bicara cepat, ya ini saya kira tadi sudah lah ya. Bicara cepat memang memperlihatkan antusias, tapi kalau tidak terlalu cepat juga tidak baik. Nah, berikutnya tinggi rendahnya nada suara. Kalau terlalu tinggi, apalagi kalau perempuan yang berbicara, nanti kualitas suaranya menjadi tipis sehingga berkuranglah nilai-nilai karismatiknya. Oleh karenanya harus diatur bagaimana suara itu tidak terlalu melengking, tapi juga bisa didengar, ya, bisa didengar sehingga pesan yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik dengan nada suara atau irama bicara yang baik, tidak monoton tapi berirama, begitu. Ya, ini yang disebut dengan tinggi rendahnya nada suara. Nah, saudara sekalian, saya punya contoh. Ini ada kalimat. Kalau saya buat kata-kata atau kalimat dari kata-kata ibu, saya membeli jambu dan monyet, itu kalau kita beri tanda baca di setelah ibu koma dan titik setelah monyet. Bagaimana cara membacanya? Ya, ibu, saya membeli jambu monyet. Jadi yang membeli jambu monyet adalah saya. Ini kalimat informatif pemberitahuan kepada ibunya bahwa saya membeli jambu monyet. Dengan kata-kata yang sama, susunan sama, tapi intonasi dan artikulasi yang berbeda akan berbeda makna. Kalau tanda baca saya simpan setelah kata saya, membacanya adalah ibu saya membeli jambu monyet. Jadi yang membeli jambu monyet siapa? Di kalimat ini adalah ibu saya, sementara yang kalimat pertama saya yang membeli. Padahal hal susunannya, kata-katanya semuanya sama, tapi artikulasi dan intonasi yang berbeda. Beda pula arti. Nah, bagaimana dengan ini? Ini maknanya akan berbeda juga. Ibu saya membeli jambu monyet, bukan menjual, apalagi mencuri. Ya, dan yang berikutnya ini ya seringkali menggunakan istilah ini untuk ngobrol dengan sesama teman yang sudah akrab, gitu ya. Bisa diganti dengan yang lain lah barangkali ya.
Jadi ini ibu saya memberi jambu monyet gitu ya. Nah, ini gak usah diingat-ingat, tapi ini membuktikan bahwa artikulasi dan intonasi itu sangat besar peranannya di dalam pemaknaan pesan yang disampaikan. Jadi harus hati-hati. Nah, berikutnya tatapan mata. Kalau tadi suara, variasi suara, sekarang tentang bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu apa saja? Pertama, mata. Mata itu ada yang menyebutkan adalah jendela hati. Jadi seseorang yang menyampaikan pesan secara antusias, tulus, betul-betul dari hati, itu bisa dilihat dari matanya, ya. Bola mata yang hitam ini, pupil ini, bisa membesar dan seolah-olah mengecil ketika kita antusias menyampaikan pesan yang disampaikan. Jadi saudara sekalian, walaupun ini bermedia, kita harus bisa menyampaikan secara tulus, yang itu datangnya dari hati kita, sehingga tatapan wajah kita melalui mata kita itu terasa oleh audiens kita. Ya, tatapan mata biasanya kita harus berikan pada seluruh audiens kita. Oleh karenanya, kalau kita menggunakan media seperti sekarang video, pastikan mata kita menatap pada kamera, ya. Tapi kalau kita bertemu langsung, kita harus melihat seluruh audiens kita dari mulai yang di ujung sana, di ujung sana, di ujung sana, misalnya, ya. Itu harus tersentuh, harus disapa melalui tatapan mata kita, ya. Kemudian hindari untuk menatap mata hanya orang-orang tertentu saja, ya. Khawatir dinilai kita terlalu punya interest atau punya hubungan khusus dengan orang-orang itu, atau dinilai kita kurang percaya diri karena kita seolah-olah meminta perlindungan pada orang-orang tertentu saja, ya. Itu tatapan mata. Kemudian bahasa tubuh. Posisi tubuh kita, postur tubuh kita itu harus kita hadapkan pada orang yang sedang kita ajak bicara. Kalau seperti sekarang ini saya berhadapan dengan Anda melalui video, tentu saja saya menghadapkan wajah saya pada Anda, tubuh saya pada Anda, ya, melalui kamera. Jadi saya menatap pada kamera. Tapi kalau pertemuan langsung, kalau audiensnya banyak, kita harus berdiri pada posisi sentral, ya, tengah-tengah. Ya, tidak pada posisi ke kirian, ke kananan, atau lebih pada menjorok misalnya, tapi pada posisi yang sentral, dan itu harus diatur dengan setting ruangan yang ada, ya. Nah, kemudian bagaimana posisi tangan? Tangan kita ada di sini, ya, di depan gitu, agar ini memudahkan kita untuk bergerak. Kaki biasanya kalau tidak terlihat seluruh badan kita sampai kaki tidak ada masalah, karena seperti sekarang hanya setengah badan. Tapi kalau kita pertemuan langsung tidak ada podium, artinya bagaimana posisi berdiri kita menjadi penting kita perhatikan. Pastikan bertumpu pada dua kaki yang tidak condong hanya salah satu, menumpuk salah satu. Kemudian posisi kaki kita, kalau laki-laki biasanya berdiri tegak dengan dua kaki yang sama-sama bertumpunya. Nah, kalau perempuan biasanya membuat angka 10, ya. Jadi kalau bergerak angka 10, sebelah sini 10, agar kelihatan lebih indah saja. Nah, ini bagaimana postur tubuh kita. Kalau kita ingin lebih dekat dengan audiens, pastikan kita tidak menggunakan podium, karena podium itu atau meja itu seolah-olah membuat batas antara kita sebagai pembicara dengan audiens kita. Tapi kalau tidak ada itu, seolah-olah kita tidak ada jarak, dan jarak itu bisa memberikan makna tersendiri, ya, yang tadi sudah kita sampaikan. Nah, jadi seperti itu saudara sekalian. Kemudian bagaimana gerakan tangan, saya kira tadi sudah disampaikan di tengah, ya. Kemudian kita bisa menggerakkan, pastikan jangan masuk ke saku begitu, ya. Ini kalau ada yang sedikit barangkali terlihat, ini karena akan memberikan kesan bahwa kita tertutup, atau misalnya kita merasa lebih tinggi gitu ya dari audiens, atau misalnya tangan yang seperti ini, ya. Kecuali misalnya kalau AC-nya terlalu besar, kita kedinginan, memang betul-betul kedinginan. Tapi upayakan sebetulnya tidak di sini, karena ini tanda kita menjaga jarak, menutup diri, ya. Itu tangan.
Kemudian gerakan kaki tadi sudah saya sampaikan, jarak dua kaki jangan terlalu lebar, tapi juga jangan terlalu rapat ya, apalagi untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan biasanya membuat angka 10 ya. Nah, jadi saudara sekalian, itulah hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita public speaking untuk mengoptimalisasikan bahasa tubuh. Lebih luas lagi adalah nonverbal kita, baik postur tubuh kita, kemudian wajah kita, facial, dan juga variasi suara kita ya, karena variasi suara juga sangat besar peranannya di dalam public speaking. Karena sehebat apapun pembicaraan kita, kalau volumenya tidak terdengar, jadi tidak memberikan apapun ya. Atau misalnya nada suara yang monoton membuat orang menjadi boring, bosan, dan tidak memperhatikan kita. Jadi sayang sekali kalau kita punya ide gagasan bagus tapi tidak tersampaikan dengan baik karena memang suara yang tidak terdengar atau suara yang membosankan. Jadi jaga hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Saudara sekalian, inilah contoh orang-orang yang memiliki kemampuan public speaking yang cukup impresif, yang bisa jadi memberikan inspirasi untuk kita. Bung Karno ya, sebagai seorang orator yang hebat, kalau baca biografinya, beliau itu latihan di Curug di Dago, bagaimana suara dia biar lantang dan bulat. Dia lawan suaranya dengan suara air terjun. Kalau dia bisa melebihi suara air terjun, itu adalah hebat. Karena waktu itu belum banyak pengeras suara, sehingga kalau bicara ya harus dengan secara alami saja gitu ya. Kemudian Menteri Pendidikan ya, lepas dari apapun kita menilai memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan baik. Dan orang-orang yang seperti yang ada di dalam gambar ini, saya kira kita bisa belajar dari siapapun ya. Tidak ada tendensi apapun, tapi bagaimana kita melihat kemampuan orang menyampaikan pesan yang bisa memengaruhi dan memberikan inspirasi yang baik. Saya kira itu saudara sekalian materi tentang optimalisasi nonverbal dalam public speaking. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih penting dilatihkan, dicoba, dan kita terus melakukan persiapan-persiapan agar kita bisa menghasilkan dan menjadi pembicara yang handal, yang bisa diperhitungkan. Terima kasih untuk perhatian Anda pada materi ini. Untuk pemahaman lebih jauh, saudara bisa membaca secara berulang-ulang materi yang sudah disimpan di Live Unpad. Selamat mencoba dan jadilah pembicara yang handal untuk memengaruhi orang secara positif. Saya Yeni Ratna Suminar mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk bertemu hari ini. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan pada materi yang akan datang. Terima kasih, salam komunikasi.